Halo semuanya, ketemu lagi bareng gua, Krista, di obrolan reflektif. Di acara kali ini, gua nggak sendirian nih. Kita bakal kedatangan tamu yang mempunyai sudut pandang yang tajam. Oke, kita langsung panggil aja Kang Rifan. Halo Bung Rifan, apa kabar nih? Alhamdulillah baik ya, Bung Krista. Senang sekali nih kita bisa bertemu lagi di podcast atau ruang dengar kita hari ini. Sekarang kesibukannya apa nih? Saya sibuk biasalah main di hutan kayak gitu sama teman-teman di kebiasaan kegiatan saya. Oke Bung, hari ini kita bakal bahas topik yang sangat penting, yaitu hoax, disinformasi, dan hilangnya objektivitas media. Jujur ya, lu ngerasa nggak sih kalau timeline kita sekarang makin penuh sama berita provokatif yang nggak jelas kebenarannya? Wah, parah banget sih Bung. Media massa yang dulunya menjadi pilar kebenaran, sekarang sering ikut terseret arus kecepatan dan demi klik engagement. Objektivitas kalah sama algoritma, akhirnya masyarakat gampang diadu domba lewat disinformasi. Itu sih Bung. Wah, bener banget Bung. Di TikTok atau di X, ujaran kebencian antar netizen udah parah banget nih. Contohnya fenomena xenofobia digital antar netizen di Asia Tenggara cuma gara-gara isi budaya atau turnamen e-sport kayak Mobile Legends aja bisa saling rasis, Bung. Nah, ruang digital akhirnya jadi echo chamber. Muncul sentimen membela kelompok sendiri in group dan menyerang kelompok luar out group. Kita terjebak dalam cultural skema teori di mana memori dan pandangan kita tentang budaya lain jadi bias karena terus-menerus dicekoki konten negatif dari media. Ngeri ya Bung, kalau medianya bias dan netizennya anonim, komunikasi yang sehat jadi hilang. Lalu gimana sih cara kita memecahkan masalah ini? Wah, itu benar Bung. Salah satu resolusi terbaiknya adalah menggunakan etika responsibilitas dari Emmanuel Levinas. Inti filsafat ini adalah menempatkan yang lain, the other ya, sebagai prioritas utama kita dalam berkomunikasi. Itu Bung. Bisa dijelasin dengan bahasa yang lebih simpel nggak Bung? Gimana teori ini bisa jadi solusi? Jadi begini Bung, hoax dan kebencian itu tumbuh karena kita selalu menghakimi orang lain berdasarkan kategori ras, agama, atau politik. Menurut Levinas, etika sejati lahir saat kita membiarkan wajah orang lain berbicara secara utuh tanpa kita hakimi duluan lewat stereotip atau jalan-jalan pintas mental gitu. I see. Jadi gini kawan-kawan obrolan reflektif. Sebelum kita menyebarkan sebuah berita atau menyebarkan informasi atau mengetik sebuah komentar, kita itu harus mempunyai tanggung jawab moral atas dampak ketikan kita terhadap orang lain. That's right, Bung. For netizen, artinya kita harus menahan diri dan melihat kelompok lain sebagai sesama manusia yang haknya harus dihargai. Untuk institusi media, mereka harus membangun ulang objektivitas dengan menerapkan jurnalisme perdamaian, bukan cuma ngejar clickbait. Gitu, Bu. Wah, dalam banget nih. Jadi, kuncinya adalah menggeser fokus dari ego kelompok kita menuju tanggung jawab tanpa syarat kepada orang lain, yaitu memanusiakan manusia di balik layar kaca. Persis sekali, Bung Krista. Sebelum jempol kita menyebarkan hoax atau komentar jahat, ingat ada wajah manusia nyata yang bakal terluka. Itulah wujud nyata etika Levinas di era digital. Luar biasa, Bung. Semoga obrolan singkat ini bisa bikin kita semua semakin bijak dan bertanggung jawab di dalam dunia cyber. Amin. Sharing sebelum sharing dan mari hargai yang lain.
Oke, terima kasih ya Bung Ripan yang sudah sharing ilmunya kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share, and komen semua pendapat kalian. Dan jangan lupa tonton video-video selanjutnya. And see you!